kita ikut-ikutan Amerika menghakimi bahwa serangan ini adalah serangan invasi, ya. Padahal belum tentu loh. Perang Dunia Ketiga yang katanya orang udah analisa, wah uhe segala macem gitu, bakal terjadi nggak? Itu kuncinya ada di Amerika sekarang. Yuk kita bersuara. Prof Hik, ini kita kan udah lama banget nggak ketemu ya. Banget. Banget. Dan sekarang ini penampilan Prof Hik ini bajunya dimasukin. Wow. Yang artinya pinggang udah makin kecil ya. Bukan karena konflik Rusia Ukraina ya. Pinggang mengecil ya, bukan ya. Prof Hik, ini yang dirasakan oleh Indonesia langsung ya, memasuki minggu keempat, yang terasa banget dari konflik dua negara ini apa? Ya, yang pasti adalah barang-barang yang kita impor yang menggunakan bahan ya minyak gitu ya, itu akan terasa lebih mahal. Dan yang kedua berkaitan dengan bursa efek kita, pasar uang kita itu akan terdampak. Kenapa? Akan atau sudah? Sudah terdampak karena memang karena pasar uang kita kan sudah interconnected. Kemudian juga bursa efek kita juga interconnected dengan yang di luar negeri. Investor mau berinvestasi semua pada wait and see. Lihat gimana nih situasinya, ke arah mana. Ini sampai hari ini masih belum ada yang tahu endingnya itu seperti apa. Nggak ketahuan gitu. Nggak ketahuan. Dan itu memang hanya mungkin tidak banyak masyarakat Indonesia yang merasakan untuk yang bursa efek ini. Iya, jadi karena biasanya sih kelas menengah ke atas yang mungkin terasa. Tapi kalau kelas menengah ke bawah ya belum terasa. Yang minyak tadi terasanya di level? Di level ya mungkin barang-barang yang impor itu kan biasanya yang mahal-mahal tentunya ya, bukan yang untuk kelas menengah ke bawah. Walaupun yang kelas menengah ke bawah juga ada. Ya kecuali minyak goreng tentunya. Tapi kan perlu diverifikasi apakah yang disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan itu betul atau tidak gitu ya. Tapi menurut saya itu, walaupun juga ada yang mengatakan misalnya gandum jadi mahal, padahal kan kita makan Indomie katanya gitu kan. Prof Hik bukannya konsumsi gandum juga? Roti gandum ya. Nah iya betul, yang kayak begitu itu yang akan berdampak. Tapi sekali lagi, kalau masyarakat di kelas menengah ke bawah, mungkin yang Indominya, kalau roti gandum kan enggak ya, itu kan yang menengah ke atas. Jadi di level bawah belum, tapi ya tentu pemerintah harus antisipasi ya. Nah itu menuju ke sana, walaupun mungkin hanya beberapa, ya nggak tahu lah berapa persen yang kena ya karena konflik ini, tetap bahwa Indonesia kepingin ini jangan berlama-lama. Betul, harusnya gitu dan karena Bapak Presiden kan sekarang jadi presiden dari G20. Harusnya ini momentum loh bagi Indonesia untuk bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang tidak akan berdampak tidak hanya perekonomian Indonesia tapi perekonomian dunia. Image untuk Indonesia juga bisa kena juga di situ ya. Oh iya, kalau pasti. Harusnya karena dalam situasi yang sangat kritis ini dunia berharap bahwa serangan itu sudah diakhiri. Harusnya kita bisa step in. Nah, kalau saya selalu berpandangan bahwa jangan pernah lelah untuk kita mengupayakan perdamaian. Tapi juga jangan punya sikap yang inferior. Kita menganggap bahwa wah tapi ini kan di Eropa. Itu kan jauh. Ini kan jauh. Jangan, kita harus berupaya. Dan itu nggak bisa Bapak Presiden sendiri. Siapa dong? Kemlu, Kementerian Luar Negeri yang bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang ada kaitan dengan hubungan internasional. Jadi yang saya harap ya Ibu Menlu dengan para perangkatnya, dirjen-dirjen itu harusnya mengupayakan. Bahkan perwakilan kita di Amerika Serikat, perwakilan kita di Rusia, itu coba kontak ke Kemlu. Proaktif gitu ya? Proaktif, apa yang bisa kita lakukan. Lalu nanti laporkan. Emang sekarang belum, masa sih? Ya, pasti saya nggak udah tahu. kok, pasti udah. Salah satu pejabat tinggi itu mengatakan bahwa kami sudah melakukan itu, Prof, gitu ya. Ya boleh, tapi jangan melakukan itu tapi enggak, gitu kan? Saya bilang kalau perlu ya supaya masyarakat tahu bahwa kita melakukan sesuatu, undang aja saya, dipaparkan gini-gini. Sehingga apa? Saya sebagai orang luar tentu kan bisa menyampaikan ke publik, ya. Tentu nggak semuanya saya sampaikan. Karena atau dari Kemlunya nggak menyampaikan semuanya ke saya karena ada sesuatu mungkin yang rahasia. At least ada pandangan dari luar gitu ada ya. Pandangan dan bisa masyarakat bilang oh iya ya Bapak Presiden
bekerja untuk Iya, masalah ini. iya, Kan iya. gitu, itu penting kalau menurut saya. Apalagi pegang posisi sekarang G20 itu. G20 karena Oke. sekarang Australia udah ngancem, kalau Rusia nanti datang kami nggak mau datang. Gitu. Iya kan? Iya. Oke. Lalu kemudian negara-negara seperti Amerika Serikat sudah mendesak Indonesia untuk mempertimbangkan keanggotaan dari Rusia di G20. Ya kan? Oke. Ini kan menurut saya Posisi Indonesia banget. Iya, posisi bisa-bisa Oktober nanti KTT bisa gagal ini. Masa sampai Oktober sih? Prof, kan sekarang katanya Serangannya mungkin nggak sampai Oktober, pasti tapi akan ada gencatan. ketegangannya. Tapi ketegangannya, terus kemudian bagaimana Rusia bersikap terhadap Amerika Serikat, terhadap sekutu-sekutunya, kan di situ ada juga Australia, ada Inggris gitu ya. Lalu bagaimana nanti sikap dari Rusia, dari Cina, karena sekarang Cina udah dituduh-tuduh nih sama Amerika Iya. Serikat bahwa kamu jangan bantu ya katanya. Soalnya kami dapat info katanya Anda bantu nih. Nah, Cina udah mengatakan enggak, kami nggak pernah bantu gitu kan. Tapi yang namanya Cina kan kami nggak bantu, tapi kalau ada Tapi, kebutuhan, ada barang iya. dan sebagainya, kenapa kita nggak pasok kan gitu kan. Iya, Ini kenapa enggak Cina gitu. Paling pinter kalau dia. Tapi gini Prof, sekarang ini kan memasuki minggu keempat dan sudah ada upaya-upaya untuk segera mempertemukan mereka. Udah 3 kali. Betul. Kan di beberapa kota yang lain. Nah, sekarang ada lagi nih kabarnya Presiden Ukrainanya sendiri yang udah pengen banget Iya. ketemu sama Putin. Itu kan sinyal bagus ya. Iya, sinyal bagus menurut saya. Karena dalam posisi seperti sekarang gimana caranya dua pihak ini tidak akan kehilangan muka. Dari Presiden Ukraina, dia akan mengatakan saya nggak akan menyerah total gitu ya. Tapi pengen ketemu, artinya tapi itu udah ketemu. agak-agak Iya, itu kan kayak istilahnya soft landingnya lah kira-kira gitu kan. Dari Rusia juga oke. Mereka juga tahu kalau nyerang kayak begini sampai hampir minggu keempat ini sekarang udah masuk kan. Ini kan biayanya juga besar. lumayan. Iya, dan mereka udah kena sanksi ekonomi mungkin dan lain sebagainya. Ya untuk masyarakat yang level kelas menengah ke bawah mungkin Iya. belum terasa. Tapi kan para konglomeratnya udah ngomel-ngomel nih. Gara-gara itu terus kemudian pesawatnya mungkin disita di Amerika atau di mana gitu kan. Nah, ini kan juga ya menurut saya Rusia juga perlu untuk ada soft landing. Oke. Nah, ini seperti apa? Nah, ini yang perundingan tuh dilakukan. Nah, Harusnya Putin menyambut ini. Keinginan untuk bertemu itu harusnya dia sambut gitu. iya, kalau menurut saya sih harusnya disambut. Ya, cuman bagaimana prosesnya? Karena kan ada negosiasi antar dua negara ini yang sudah sampai putaran ketiga. Iya. Mungkin akan ada putaran satu lagi. Nah, tapi mereka kalau yang menurut saya yang paling penting adalah gencatan senjata. Ya, gencatan senjata sehingga masyarakat rakyat sipil itu tidak menjadi korban. Nah, tapi yang bisa disepakati adalah koridor kemanusiaan. Iya. Jadi serangan akan dilakukan, tapi mereka-mereka yang sudah tua dan sebagainya dikeluarkan. Boleh keluar. Nah, Oke. dikeluarkan dari wilayah itu. Nah, itu yang bisa dicapai. Tapi sekarang Menteri Luar Negeri Turki mengatakan bahwa saya sudah mulai berhasil nih meyakinkan Rusia dan Ukraina untuk melakukan gencatan senjata, walaupun negara-negara Barat nggak percaya Nggak percaya dengan, gitu. dengan klaim yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri dari Turki ini. Lalu kemudian Menteri Luar Negeri Israel juga sudah melakukan upaya. Bahkan Zelensky udah bilang kalau nanti ada pertemuan udah deh nggak usah dibela Rusia lagi, tetapi kita mau ke Yerusalem, gitu kan? Ya. Nah seperti itu. Tapi kan ya menurut saya sih Putin belum tentu juga mau kalau misalnya ke Yerusalem gitu kan. Yang dia mau kira-kira di mana tuh? Kalau menurut saya ya yang pasti adalah di negaranya di Rusia supaya. Nah ini berarti arogan nggak bisa di negara gue, berarti itu kan nggak beres-beres gitu. Iya. Padahal yang ini udah pengen ketemu. Betul. Itu tahu nggak? Itu yang ditweet oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Beliau mengatakan bahwa gagalnya gencatan senjata itu kan mengeskalasi perang dan itu membuat lebih banyak lagi jatuh orang-orang sipil yang jadi korban. Iya. Dan katanya Bapak Presiden waktu itu yang ada muncul ego masing-masing. Ya seperti kayak begini. Jadi kayak semacam arogan gitu kan. Saya nggak mau datang kalau misalnya Nggak di tempat gue di gitu. tempat gue gitu kan. Nah, tapi yang satunya juga ya saya juga nggak mau kalau mau disuruh datang, emangnya saya udah nyerah habis katanya kan kayak begitu kan. Ya itu makanya kira-kira wilayah mana yang bisa didatengin dua-duanya, yang bisa mengalahkan arogansi keduanya gitu loh. Wilayah mana tuh, Prof, kira-kira? Ya sebenarnya sih kalau menurut saya Masa ke Bali?
Jawabannya kalau kembali. Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau bisa itu di Eropa, tapi Eropa Timur. Dan Oke. itu kan Belarusia kan seperti itu ada. Tapi kalau misalnya ke Polandia, saya rasa Putin nggak mau karena Polandia sudah masuk sebagai anggota NATO, terus kemudian sudah dekat dengan Amerika Serikat, gitu. Dia juga nggak mau karena ini masalahnya juga ego Putin nggak mau tunduk juga pada NATO atau Amerika Serikat, ya kan? Jadi itu. Nah, Oke. akhirnya ya Yerusalem yang Zelensky minta, Iya, gitu iya. kan? Nah, kalau misalnya ke Indonesia menurut saya sih terlalu jauh. Terlalu Tapi, jauh. tapi gini ya, kalau menurut Tapi saya layak dicoba nggak Indonesia? Udah sini ke Bali aja atau boleh aja Mandalika? kalau misalnya kita mau bisa aja. Tapi kan terlalu jauh ya. Iya sih, Mereka iya. harus berangkatnya. Tapi gini, kalau menurut saya kita harusnya bisa lakukan shuttle diplomacy. Jadi nggak usah mereka saling ketemu. Kita lari sana lari ke sini sebagai penengah gitu ya. Lalu kemudian apa yang bisa disepakati, ya kan? Nah sekarang ada teknologi mungkin Zoom, ya coba Iya, di-zoomkan gitu iya. kan. Harus ada kreativitas lah kalau menurut saya. Oke. Dan Maka- harus Indonesia. Kalau saya sih berharap harus Indonesia. Karena apa? Kita kebetulan jadi tadi Presiden G20. Iya, iya. Ini momen kita dan kesempatan untuk Bapak Presiden bisa disamakan posisinya seperti Bung Karno. Ya, Iya. Bung Karno atau mungkin juga Pak Harto gitu ya, yang punya peran dalam dunia internasional gitu. Nah, kalau misalnya Kemlu-nya tidak bergerak, ya nggak mungkin juga Bapak Presiden sendiri. Kemlu nunggu apa ya? Atau Bapak Presiden nunggu apa ya? Maksudnya kan keduanya bisa bergerak inisiatif gitu loh. Ya. Nunggu apa ya sebenarnya, Prof? Maksudnya kan ya kemanusiaan kan kasihan gitu loh. Betul. Ada bapaknya berpisah dari anaknya gitu Iya. kan, karena laki-laki 18-60 tahun itu harus Iya. stay, Iya. sementara orang tua dan wanita dan anak-anak Keluar gitu. itu kan harus berpisah kayak gitu kan, banyak Oh, keluarga iya. harus berpisah, harus Iya. segera gitu. Iya. Saya nggak Nunggu tahu juga. apa ya? Saya juga kadang-kadang bertanya-tanya, apakah karena ini masalah inferioritas ya, artinya wah ini kan jauh, udahlah kita nggak relevan gitu ya. Kalau misalnya Myanmar oke, tapi Myanmar juga nggak selesai-selesai, ya kan? Cina Taiwan nggak selesai juga. Iya, Cina Taiwan misalnya. Tapi menurut saya kalau misalnya ada perasaan inferioritas, ada punya perasaan ya apa sih yang kita bisa perbuat? Walaupun siapa belum sih dikurang- gue, Iya, gitu. itu kan berarti belum ada. Kalau menurut saya ya coba aja. Kalau diterima atau tidak diterima kan udah ada bahwa kita pernah melakukan tapi ditolak, ya sudah. Gitu kan? Daripada kita cuman berdiskusi enggak lah atau sibuk cuman membantah pernyataan-pernyataan saya. Kayaknya saya tuh nggak penting, seharusnya kan nggak penting ya kan. Yang penting itu adalah apa improvisasi yang bisa dilakukan. Oke. Nah, itu yang kita harus lakukan. Oke, Prof, di balik perang ini, perang itu gitu, invasi ini, invasi itu, selalu ada Amerika di situ. Iya. Iya. Ya Dia itulah. apa? Amerika menjadi polisi dunia, dia menjadi hakim di dunia gitu ya. Kenapa saya katakan kayak gitu? Saya nggak bicara soal rakyat Amerika Serikat. Tentu ini berkaitan dengan masalah kebijakan. Dan tadinya orang banyak mengatakan dengan bergantinya kepresidenan dari Trump ke Joe Biden, maka Joe Biden akan berbeda. Ternyata nggak juga. sama aja. Udah Partai Republik, udah Partai Demokrat gitu aja sama. Nah, ujungnya kita harus paham bahwa sebenarnya yang mengendalikan Amerika ini bukan politisi, tapi para birokratnya. Ya, birokrat yang ada di Kemenlu, di State Department atau birokrat di Department of Defense gitu ya, yang mereka selalu ingin hadir di mana-mana. Kan kita tahu Amerika Serikat pangkalannya ada di mana-mana, ya kan? Artinya apa? Kalau misalnya ada konflik di mana, dia akan selalu siap ada di situ. Oke. Dalam hitungan jam lah, ya kan? Kalau misalnya dari Amerika Serikat diterbangkan dulu dan lain sebagainya butuh waktu lama. Iya, tapi udah ada pangkalan di mana-mana Sudah ada jadi pangkalan cepat di mana ya. cepat, ya kan? Itu satu. Yang kedua, Amerika Serikat lah yang menentukan apa itu moralitas benar atau salah gitu. Itu yang saya kurang setuju juga. Karena misalnya sekarang nih, Rusia dipersalahkan karena dia membantu Donetsk dan Luhansk awalnya kan. Iya. Dan Donetsk dan Luhansk itu diakui, dan kemudian kalau misalnya Donetsk dan Luhansk Republiknya itu diserang oleh Ukraina, maka Rusia akan siap. membantu, kan gitu kan? Aha. Nah sekarang Amerika Serikat ke Taiwan, dia tekan perjanjian dengan pihak Taiwan, karena pihak Taiwan mungkin saja mereka sudah mau
deklarasikan kemerdekaan mereka. Cina kan nggak suka. Cina akan melakukan tindakan polisionil kan. Nah tentu Amerika Serikat akan ada di belakang Iya. Taiwan. Iya. Nah ini apa bedanya sama Sama persis ya. Sama. Sama persis. ya. sama persis? Tapi kalau dia yang melakukan, dia menghakimi ini benar. Kalau negara lain yang melakukan itu tidak benar. Dan dia pinter banget ngebungkus itu ya, Prof. Iya, ya. Jadi orang pakai kayak demokrasi, tersihir. Aha. pakai Itu, penghormatan demokrasi. terhadap HAM. Iya, ini Heeh. yang Taiwan dia bilang, pokoknya kita akan bantu negara yang menegakkan demokrasi. Demokrasi, HAM itu tuh dua Padahal itu. di dalam negeri apa yang terjadi? Pemerintahannya, ya kan tidak bisa mengendalikan misalnya demokrasi yang selama ini kalau di Amerika Serikat kan mereka selesai pemilihan presidennya sudah selesai, ya kan? Kalau sekarang nggak terpecah, kita akan bilang nih Amerika apa Indonesia? Jadi Nah, tinggal dua gitu. Tinggal dua. Penghormatan terhadap HAM. Iya. Sekarang banyak yang bilang apakah terhadap warga kulit hitamnya di sana atau misalnya masalah HAM berkaitan dengan giliran Israel menyerang Palestina, wah didiemin aja gitu kan. Tapi kalau Rusia menyerang ini dipermasalahkan gitu. Iya. Jadi kayak ada double standard gitu ya, Oke, dan mungkin ya double standard ya yang menentukan ya Amerika sendiri gitu kan. Balik lagi ke Rusia dan Ukraina. Di sini kan sebenarnya yang bikin Putin sebel itu kan karena ada yang merapat ke NATO ya. Merapat ke NATO, merapat ke Amerika. Kalau mereka tidak melakukan itu, Putin nggak akan begini. Nggak akan. Karena begini, Putin itu mengatakan bahwa kalau misalnya Ukraina itu jadi anggota NATO, berarti di depan negaranya dia, Rusia, itu udah ada ancaman. Karena menurut Putin, NATO itu sudah memperluas kekuasaannya. Ya, dari yang tadinya Eropa Timur, beberapa negara, sekarang hampir semuanya nih. Wah, Ya kan, oke. termasuk juga Ukraina ini. Padahal menurut Putin, ya mungkin Ukraina itu ibaratnya kayak dengan Rusia ya, ibaratnya kayak Indonesia dengan Malaysia lah. Ada hubungan Ada satu darah. rumpun dan lain Oke. sebagainya. Dan dulu waktu Perang Dunia Kedua selesai, itu kan ada Blok Timur sama Blok Barat. Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, Uni Soviet waktu itu bilang, kita ini terlalu gede. Dalam forum internasional seperti di PBB, nanti suara kita cuma satu. Udah deh, gini aja. Saya akan buatkan Belarusia dengan Ukraina kayak otonomi, tapi dia punya kedaulatan. Jadi dia bisa punya suara lagi. Oke. Jadi ada 3 suara. Tapi kan kita satu nih. Nah, Waktu waktu itu setelah kemudian ada tembok Berlin yang runtuh, terus kemudian Uni Soviet terpecah-pecah. Nah, rupanya di Ukraina awalnya sih masih tetap sama Rusia. Lalu kemudian ada Presiden Yushchenko. Iya. Nah, itu yang orangnya ganteng, terus kemudian tiba-tiba jadi tua dan lain sebagainya. Orang Yang bilang katanya diracun. gitu kan. Karena pada waktu itu Yushchenko udah melirik barat, ya kan? Nah, udah diganti masih ke Rusia. Nah, tiba-tiba Zelensky yang masuk. Zelensky masuk, terus kemudian dia sangat barat dan NATO-nya bermain mata juga sama dia. Bahkan waktu itu kan bilang, Ukraina, kalau kamu diserang sama Rusia jangan khawatir. Ada gue. Ada saya. Kan gitu kan? Nah, maka Zelensky bilang, mana nih kamu? Sekarang nggak ngapa-ngapain juga ya. Rupanya apa? Itu kan gertakan. Ternyata Rusia, dia main gertak, tapi dia laksanakan. Nah, makanya Amerika Serikat sekarang takut. Karena apa? Putin bilang, kalau sampai ada pihak ketiga yang ikut perang di Ukraina, maka senjata nuklir saya sudah siap. Iya, makanya dia Serius Amerika takut? Iya, Amerika jadi takut lah. Punya rasa takut juga. Aku pikir dia yang Ya kalau misalnya, dunia kalau punya misalnya gue. udah senjata nuklir udah diambang perang dunia ketiga menurut saya, ya kan? Akan terjadi nggak, Prof? Ini Perang dunia ketiga yang katanya orang udah analisa, wah uhe segala macem Iya. gitu. Bakal terjadi nggak? Itu kuncinya ada di Amerika sekarang. Kalau Amerika ikut perang dalam Ukraina jadi tuh. Tapi Biden kalau kira-kira kemana tuh? Biden Bakal udah ikut-ikutan nggak? Nggak. Kalau Biden udah bilang di DPR-nya kan pada waktu State of the Union Address, dia menyampaikan bahwa Amerika Serikat tidak akan terlibat dalam perang Ukraina, Oke. kecuali membantu secara finansial, membantu Ya tetap persenjataan. aja bantu. Iya, tapi nggak langsung terlibat. Kemarin aja Polandia bilang, ini ada pesawat MiG saya serahkan ke Amerika, tolong Amerika serahkan ke Ukraina.
Dia bilang, tunggu dulu, saya nggak mau. Karena ini akan diinterpretasi oleh Rusia Iya. sebagai Bantuan. bantuan dari Amerika Serikat. Malah justru dia akan kerepotan, kan gitu. Jadi kalau menurut saya sih, Amerika Serikat sangat hati-hati. Oke. Maka oke. saya sejak awal ya bilang ya, bagaimana Amerika Serikat memperlakukan Rusia, atau nanti kalau misalnya ada kasus Taiwan Cina, itu salah besar kalau dia memperlakukan dua negara ini sama seperti Iran, Irak, itu Libya. Kalau negara-negara itu kan nggak punya hak veto di Dewan Keamanan PBB, dia nggak punya senjata nuklir, gitu kan, dia juga nggak mendominasi ekonominya, gitu kan. Tapi kalau misalnya Rusia, Cina, dia punya hak veto, apapun resolusi itu gampang diveto di sana, ya kan. Kedua, senjata nuklir, ya kan, kayak Rusia dia bilang kamu macam-macam senjata nuklir yang akan berbicara. Yang ketiga, dari segi ekonomi, mereka juga ada ketergantungan. Sekarang ini Putin bilang, oke, saya disanksi, nggak apa-apa. Saya sekarang balik sanksi juga. Saya nggak mau pakai Boeing lagi. Iya. Jadi itu yang kita tidak mau. Oke. Ya, maka saya di awal-awal terjadinya konflik ini, serangan ini, saya bilang, Indonesia, kita jangan, ya. Kita ini punya politik luar negeri bebas aktif. Yang ternyata nggak bebas-bebas amat dan nggak aktif-aktif amat gitu. Soalnya apa? Waktu resolusi Majelis Umum PBB, kita jadi co-sponsor. Sponsor utamanya siapa? Amerika. Buat apa Berarti saya di bilang? situ tidak bebas, ya? Tidak bebas. Oke. Karena apa? Sekarang, Saya bilang, banyak orang saya kan bilang mengekor. Enggak, kita nggak mengekor. Kita ini sesuai dengan konstitusi. Saya bilang mengekor dalam hal apa? Pertama adalah kita ikut-ikutan Amerika menghakimi bahwa serangan ini adalah serangan invasi, ya. Padahal belum tentu loh. Rusia dia pakai pasal 51 Piagam PBB sebagai hak untuk membela dirinya. Sebelum dia punya musuh di depannya, dia lenyapkan musuh itu. Jadi ini yang disebut sebagai anticipatory self defense. Oke. Mengantisipasi serangan, ya udah hilangkan dulu keserangan. Kayak Israel kan gitu. Iya. Hezbollah gitu ya, Iya. atau Hamas dia punya serangan, dihabisin dulu supaya dilumpuhkan. Nah, tapi kan kita menjudge bahwa ini merupakan suatu invasi. Padahal kalau invasi cara Rusia nggak gitu kali ya, langsung aja. Langsung, dan belum tentu juga ini Rusia akan menduduki Ukraina. Mungkin aja bahwa presidennya yang diganti supaya presidennya pro Rusia. Tapi Amerika Serikat kan juga kayak gitu di Irak, ya kan? Iya. Di Afghanistan, ya kan? Pro Rusia, pro Amerika. Terus kemudian dijatuhkan sama Taliban, ya baru Amerika Serikat keluar dari situ. Iya. Berarti nanti ada kemungkinan geraknya ke sana ya, ganti presidennya gitu. Ujungnya sih seperti itu. Lama dong, masih lama dong kelihatannya. Ya makanya itu sekarang ini kan istilahnya kemarin di minggu pertama, minggu kedua, Rusia itu lebih banyak menyerang melalui serangan udara atau serangan pakai artileri yang jauh gitu ya. Jauh banget. Berapa? 40 km, 20 km? Jauhnya itu? Iya, saya nggak tahu ya, tapi lumayan jauh lah gitu ya. Nah, sekarang sudah masuk pasukan yang darat. Ya. Nah, pasukan darat ini ya udah di situ kan berhadapan-hadapan dengan pasukannya Ukraina. Tapi ujung dari pasukan darat ini adalah mencari Zelensky. Kalau misalnya Zelensky bisa ditangkap, ya, atau dia menyerah, baru ini serangan selesai. Oke. Padahal Zelensky-nya udah kasih sinyal-sinyal pengen ketemuan. Iya, sebelum dia tahu nih, karena pasukan dari Rusia ini udah mulai mendekat ke dia. Jadi dia kasih signal, dia kan perlu untuk nyelamatin muka. Jangan sampai kayak Saddam Hussein, terus kemudian nanti diadili segala macam-macam. Iya. Kan? Iya. Jadi dia udah tahu tuh. Ujungnya nih, bro, penasaran aja sih. Akan berlama-lama seperti Cina Taiwan kah? Berlama-lama seperti Israel dan Palestina kah gitu? Ini kan kita udah nggak mau lagi lihat ada di peta dunia sini lagi perang, sini lagi perang, sini. Akan berlama-lama kayak gitu nggak? Kalau menurut saya sih enggak ya, enggak. Cuman nggak tahu nih tidak lamanya itu berapa lama. Karena gini, tadinya saya mikir paling seminggu 2 minggu, ya kan? Bahkan katanya 2 harian gitu ya, ternyata lebih. Jadi setelah serangan di situ, terus kemudian kan yang dikenakan ya perumahan lah, pemukiman. Sebenarnya nggak boleh menurut ketentuan konvensi. Walaupun udah dikosongin ya. Ya walaupun udah dikosongin. Tapi kan sebenarnya itu untuk membuat masyarakat tuh marah terhadap presidennya yang masih tetap mau bertahan gitu kan. Nah sehingga apa? Presidennya diturunkan, diganti dengan presiden baru, ya kan? Artinya kalau perang kayak begini tidak harus kemudian presidennya yang ditangkap, tapi rakyatnya sendiri
yang menurunkan. Bahkan saya dengar ada analisa bahwa ketika pasukan Rusia datang itu akan disambut oleh rakyat Ukraina. Ternyata kan enggak. Ternyata rakyat Ukraina justru punya militansi yang tinggi untuk mempertahankan negaranya. Di situ Zelensky pinter, makanya dia muncul di sosial media, dia minta supaya tetap berjuang dan lain sebagainya. Bahkan dia ketemu sama pemimpin-pemimpin lain lewat Zoom gitu ya. Untuk sebenarnya menunjukkan bahwa dia masih eksis, dia masih pegang kekuasaan. Awal-awal perang itu kayak dunia tuh mengecam Putin gitu loh, Prof. Tapi ketika dibuka, udah mulai tuh kelihatan agak bergeser pendapat gitu. Jadi lebih banyak nyalahin si presiden Ukraina, bener nggak? Ya ada sih seperti itu. Itu kan seperti hakim kalau meriksa perkara ya. Saya bilang sama mahasiswa saya, kalau kamu jadi hakim, ada orang ditembak, dor mati, menurut kamu salah nggak? Salah, Prof. Terlalu cepat ngambil keputusan. Kenapa? Saya kasih fakta ya, yang nembak polisi, salah nggak? Oh iya nggak salah, Prof. Terlalu cepat ambil keputusan. Kenapa? Kalau yang ditembak bukan penjahat gimana? Salah nggak? Oh iya salah juga polisi. Nah artinya apa? Memang sambil berjalannya serangan-serangan ini kan muncul informasi-informasi yang kemudian oh iya banyak oh iya-nya. Tapi juga jangan lupa perang sekarang ini kan perang kalau menurut saya udah hybrid ya, tidak hanya konvensional bawa senjata gitu ya, tetapi juga lewat sosial media. Jadi banyak berita-berita dan lain sebagainya. Mungkin saja itu dari Rusia, mungkin juga dari Ukraina yang dimunculkan lewat sosial media, menjelaskan supaya mempengaruhi pendapat opini publik. Itu penting. Kenapa? Opini publik misalnya di Indonesia itu akan berpengaruh pada pemerintah kita, ya kan? Nah itu yang harus diwaspadai. Jadi saya katakan pada waktu Kemlu memutuskan untuk menyetujui resolusi yang mengutuk Rusia, saya bilang hati-hati. Kenapa? Putin bisa aja bilang ke masyarakatnya, kan kamu pinter-pinter hacker nih, coba di hacking gitu kan, bahaya kalau misalnya kayak begitu kan. Satu. Yang kedua, kalau misalnya sosial medianya dikencengin, itu yang terjadi itu apa? Masyarakat kita saling adu. Karena ada yang mendukung Rusia, ada yang mendukung Ukraina. Ini udah sampai di sini nggak dipikirkan oleh pihak Kemlu, ya, pihak perwakilan kita di New York sana. Belum lagi yang ketiga. Yang ketiga itu kalau misalnya orang Rusia marah sama Indonesia karena mendukung resolusi yang mengutuk negara mereka kan, lalu dilampiaskan kemarahan mereka bukan ke pemerintah Indonesia, tapi masyarakat kita di Rusia. Saya bilang jangan kita fokus pada perlindungan masyarakat kita di Ukraina, tapi lupa ke masyarakat kita di Rusia. Itu yang juga harus jadi tugas kita, perlindungan. Iya juga ya. Jadi mengambil keputusan, mengambil sesuatu itu harus dipikirin dulu dampaknya apa, bagaimana. Betul. Nah ini pada waktu itu serangan terjadi, ya kan? Lalu Bapak Presiden sudah buat di Twitter, stop perang. Karena perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden? Itu apa? Tidak menyebut negara. Stop perang, wahai Rusia, enggak. Ya kan? Tapi momennya kan? Iya, momennya pasti ada serangan. Iya. Terus yang kedua, Presiden juga nggak bicara apakah serangan itu invasi atau serangan untuk membela diri. Nggak juga bicara. Pokoknya perang harus di stop. Hari berikutnya, Kemlu bilang bahwa semua negara harus mematuhi piagam PBB. Lalu merujuk pada piagam PBB soal keutuhan wilayah, integritas wilayah, keutuhan wilayah. Nah, lalu di angka 2-nya bilang, oleh karena itu serangan terhadap Ukraina, walaupun nggak menyebut Rusia, tapi orang tahu itu kan Rusia, itu tidak bisa diterima. Iya, kita menghakimi dong kalau kayak gitu. Saya udah bilang. Poin 1 udah enak ya. Iya. Poin 2-nya udah menghakimi. Jadi kalau udah kayak begini kan posisi kita jadi sudah berpihak ke Amerika. Lalu bagaimana kita sebagai presiden G20 ya akan mengupayakan perdamaian karena nanti Putin bilang, kamu datang ke sini nggak salah katanya. Bukannya kamu kemana udah ngutuk, gitu kan? Nah, orang pada bilang, udahlah Prof, kita bangun perdamaian ini. Iya, pertanyaannya lebih mudah mana membangun perdamaian kalau kita tidak berpihak atau
membangun perdamaian dengan kita mengutuk salah satu pihak kan iya, gitu kan. Harusnya jangan ya. Harusnya Oke, jangan. tapi ini udah terlanjur. Udah terlanjur. Terus bisa diapain? Ditarik kembali kan juga nggak bisa. Nah, tapi kan saya bilang tadi di depan, jangan lelah kita mengupayakan perdamaian. Oke. Sekarang masalahnya ada di kita nih, di Kemlu kita. Mau nggak teman-teman di Kemlu punya inisiatif? Ya, jangan tadi inferioritas atau misalnya apa, udahlah nanti dulu, nanti kita kan nggak dianggap apa-apa juga di sana. Jangan. Momen keburu lewat. Lewat. Sekarang pokoknya lakukan. Sekarang udah kontak belum sama perwakilan kita di Amerika Serikat? Kontak dulu, Prof. Langsung Prof yang kontak. Telepon gitu kan? Langsung. Dubes kita di New York. Coba kamu ngomong nih sama perwakilan gemes di sana. Iya. Saya tuh terus terang ya agak gemes ya. Gemes. Ya walaupun selalu dibilang ya tapi kan kita melakukan perlindungan terhadap warga negara kita di Ukraina. Iya itu bagus. Di sana sulit gini. Iya itu bagus gitu. Tetapi yang penting itu sekarang adalah bagaimana perdamaian itu terjadi di sana. Jangan sampai korban itu tambah banyak. Iya. Perekonomian berdampak. Bahkan KTT G20 nanti Oktober ya. akan terancam. Jangan Oke. sampai dibilang pada masa Indonesia sebagai presiden G20 pecah. Kan gitu kan? Jangan. Nah, itu kan nggak bagus. Nggak enak kalau kayak sejarahnya begitu. tuh, Prof, kalau Iya. kejadian begitu. Dicatat itu kalau misalnya kayak begitu. Makanya kalau kita udah tahu kayak gitu, kita sekarang inisiatif kita Oke. apa? Belum terlambat ya? Belum. Ini kan buktinya saya tadinya mikir ya 2 minggu, kayaknya udah nggak relevan lagi ya. Ternyata masih terus. Masih kan? panjang. Masih panjang. Nggak ketahuan sampai kapan. Iya, walaupun sekarang udah ada tanda-tanda kan. Nah sekarang kan tinggal ibarat kalau main bola, Udah ada bagaimana umpan ngegolin lambung kan ya. Iya. Masa nggak mau diambil juga sih Sayang posisi banget, itu kan. sayang banget. Ini ada ini foto yang tentara, terus kemudian di belakangnya tuh ada bendera Nazi gitu. Boleh kita lihat. Nah ini, Iya. ini Iya. bisa terangin, Prof, soal ini. Iya. Kok Nazi jadi kayak hidup lagi gitu? Iya. Sebenarnya ini yang kalau dari sisi Putin dia mau menghilangkan di Ukraina. Iya. Walaupun presidennya kan keturunan Yahudi sebenarnya, iya kan? Nah, jadi kita nggak tahu nih sebenarnya. Ini arah perangnya ini kalau Putin bilang kita masuk ke Ukraina itu untuk denasifikasi dan demilitarisasi. Ya, jadi 2 hal itu. Demilitarisasi pasti ini kaitannya sama NATO. Iya. Denasifikasi itu yang sebelah sana Iya. gitu. Nah, dan banyak juga di keluhan gitu ya, mereka-mereka yang punya kulit berwarna di Rusia ketika mereka mau keluar katanya dipersulit dan lain sebagainya. Nah, jadi disitulah makanya terungkap nih, jangan-jangan emang bener nih masalah white supremacy itu akan dimunculkan di Ukraina. Nah, itu yang kemudian Putin pun mendapatkan ya semacam ya dukungan juga, ada benernya juga kamu nyerang gitu kan. Nah sekarang ini kan selama ini nih Amerika nih yang udah kayak sendirian paling kuat ini. Dengan ada sedikit perlawanan gitu dari Putin, ini kira-kira bakal ada 2 lagi adik kuasa kayak dulu nggak? Kalau menurut saya Sampai ke situ nggak? Kalau saya bilang sih nggak sampai ke sana ya, nggak sampai ke sana. Tapi Amerika sekarang sudah mungkin semakin tahu diri, ya bahwa kalau misalnya mereka punya negara yang punya senjata nuklir, udahlah nggak usah diributin, ya kan? Jangan main gentak-gentakan. Kenapa? Kayak Ukraina itu jadi medan perangnya persaingan antara Amerika dengan Rusia. Nanti kalau misalnya Taiwan rame bergolak, itu Taiwannya jadi medan perangnya antara siapa? Amerika Serikat dengan Cina. Artinya apa? Perangnya nggak di Amerika, perangnya juga nggak di Cina, tapi ya di ada dia lagi. Iya. 4 lu lagi. Dan di wilayah yang bukannya punyanya dia kan, kasihan dong. Iya. Warga negara yang punya ya tempat yang dijadikan medan perang ini. Nah sekarang nih Prof, mungkin terakhir tadi Prof sudah menyatakan bahwa Indonesia harus proaktif, belum terlambat gitu. Pertama yang bisa dilakukan ada apa aja tuh Prof? Mungkin 3 step yang harus dilakukan oleh Indonesia. Pertama adalah Kemlu berkontak sama perwakilan kita, ya apakah di Amerika, di Rusia, lalu kemudian di PBB, di Inggris, di Jerman, untuk berkontak sama Kemlu setempat. Kira-kira peluangnya apa? Dan kita bilang bahwa kita bisa menjadi honest peace broker.
ya penyelesai penengah yang tidak punya kepentingan, walaupun kemarin udah udah ikut veto kan gitu kan. Ikut vote bukan ikut veto. Nah, itu pertama yang kita bisa lakukan, satu. Yang kedua, setelah itu kemudian dikumpulkan. Lalu kita buat analisa di Indonesia. Kira-kira gimana yang kita bisa lakukan? Oke, kalau kita udah tahu, misalnya gini, kan Rusia itu minta supaya Ukraina netral. Ya, sekarang bisa nggak Amerika Serikat buat pernyataan dari NATO bahwa sampai kapanpun Ukraina tidak akan bisa menjadi anggota NATO, sehingga tidak membuat kekhawatiran Rusia, apakah Putin atau penggantinya. Lalu kedua, apakah dari Ukraina bisa membuat statement juga bahwa dia nggak akan bidding untuk masuk NATO. Zelensky udah bilang kayak begitu, kita nggak akan lagi masuk gitu ya. Berarti hampir selesai sebenarnya. Iya. Nah, lalu kemudian ke PBB kita mengusulkan ada semacam resolusi Majelis Umum PBB yang menetapkan bahwa Ukraina ini sebagai negara yang netral. Sama seperti resolusi Majelis Umum PBB terkait dengan Yerusalem. Kan Yerusalem ya diduduki kan oleh Israel. Tapi kan masyarakat internasional bilang, jangan jadikan ibu kota ya. Karena ini untuk kepentingan 3 agama. Walaupun dilanggar juga sudah ada Israel. juga itu. Iya, akhirnya kedutaan besar Amerika masuk sana segala macam-macam ya. Udahlah. Tapi kalau bisa dibuat kayak begitu. Nah, udah. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah rancang itu, baru kita komunikasi ke yang nomor 3 nih, ke Rusianya, ke Amerika Serikatnya, ke Ukraina. Ini udah kayak begini nih. Ya, paling tidak yang kita mau pertama kali terjadi itu adalah gencatan senjata. Ya, kalau sudah ada gencatan senjata, seperti Bapak Presiden bilang, udahlah, apapun perbedaan antar negara, kalau saling mendengar dan kemudian saling berbicara, itu pasti bisa selesai. Dan itu yang diatur di dalam pasal 2 ayat 3 Piagam PBB. Kalau ada sengketa antar negara, maka wajib diselesaikan secara damai dan tidak membahayakan perdamaian, keamanan internasional dan keadilan. Tapi kalau misalnya Amerika kan, dan sekarang Indonesia ikut-ikutan pakai pasal 2 ayat 4, bahwa ini ada serangan yang mengganggu integritas atau keutuhan wilayah. Padahal sebenarnya kalau menurut saya pasal 2 ayat 4 itu sebenarnya sudah nggak perlu ada sebenarnya. Kenapa? Karena setelah Perang Dunia Kedua, negara itu sudah bersepakat bahwa kita tidak akan melakukan perang untuk tujuan invasi, untuk tujuan agresi, ya kan? Kita kalau misalnya melakukan perang itu hanya ada 2, dimandatkan oleh Dewan Keamanan PBB atau dalam rangka bela diri, pasal 51 Piagam PBB. Nah, jadi semua negara akan menarasikan kalau dia melakukan serangan, itu seperti itu. Menarasikan bahwa kita punya hak untuk membela diri sendiri. Termasuk, mohon maaf ya, kita di Indonesia. Kan pada waktu Timor-Timor, setelah rakyat Timor-Timor sebagian masuk ke kita, integrasi, ada sebagian yang nggak setuju kan, lalu dia mengangkat senjata kan. Nah, untuk mempertahankan bahwa ini masih wilayah kita, ya kita melakukan serangan ke Timor-Timor kan. Tapi apa yang dikatakan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa? Mereka bilang bahwa Indonesia telah melakukan aneksasi terhadap wilayahnya Portugal. Karena memang waktu itu di bawah Portugal. Waktu itu. Iya. Nah, ini yang double standar lagi ya. Dapat standar. Maka saya bilang jangan digunakan lah itu pasal 2 ayat 4. Bagusnya dikedepankan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB sebagaimana yang sudah disuarakan oleh Bapak Presiden gitu. Kehilangan muka nggak kalau ngeralat itu? Bukan ngeralat, maksudnya ya kan itu udah dirilis kan gitu. Kehilangan muka nggak Indonesia? Mungkin kehilangan muka, tapi kan yang saya bilang jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menciptakan perdamaian. Itu kayak yang judul penting. Lagu. Oke, Prof, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Ngobrol Indi. banyak, luar biasa. Terima kasih Prof, sehat selalu. Sehat selalu. Udah lama nggak ketemu.